Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan baca kitab Nubdah fil Aqidah atau prinsip-prinsip dasar keimanan. Jadi kita akan masuk dalam bab ini arkanul Islam. Rukun Islam. Qala mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi darani amin. Arkanul Islami ususuhu allati yanbani alaiha wa hiya khamsah madhkuratun fima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala buniyal islamu ala khamsin atau ala khamsah ala ayyuhadullahu wa fi riwayah ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wal hajj. Faqala rajulun al hajju wa siyamu ramadan. Qala la siyamu ramadan wal hajj. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun Islam yaitu dasar-dasar Islam yang Islam itu dibangun di atasnya. Dan ia ada 5. Yang tadi disebutkan di dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda buniyal islamu ala khamsatin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yaitu hendaknya Allah ditauhidkan, mentauhidkan Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan ala khamsin, di atas 5. Yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu yang pertama ada syahadat an la ilaha illallah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa siyami ramadan, in puasa Ramadan. Wal hajj, dan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian ada seorang mengatakan haji dan puasa Ramadan. Beliau mengatakan la, tidak. Kan tapi puasa Ramadan dan haji. Demikianlah Ibnu Umar, demikianlah aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Iman bab ini al-iman, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Demikian juga riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab bayan, menjelaskan tentang rukun Islam dan pilar-pilarnya yang agung. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah tentang syahadat. Rukun Islam yang pertama syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala mu'allif, amma syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fahiya al-i'tiqadu al-jazimu al-mu'abbaru anhu bil lisan fi hadhihi syahadah ka'annahu bi jazmihi fi dhalika musyahidun lahu, yaitu keyakinan yang kuat yang diungkapkan dengan lisan dengan syahadat ini, seakan-akan saking kuatnya keyakinan tersebut maka ia menyaksikan hal itu. Dan terkait dengan hal ini, tentang syahadat ini, yaitu kesaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak disembah yakni kecuali Allah. Ketahuilah bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang agung. Ini kesaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Jadi makna dari kata la ilaha illallah, ia adalah ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Maka ini penafian. Ini ada dua rukun yang penting dalam syahadat ini. La ilaha illallah, la ilaha menafikan semua sembahan yang disembah selain Allah. Ilallah, kecuali Allah, ini isbat, menetapkan bahwasanya hanya Allah saja satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah. Maka di sini menafikan penafian ilah dari makhluk, dan semua selain Allah itu makhluk. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak pula itu malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus, atau matahari, bulan, pohon, batu. Tidak juga ini wali, dan kemudian orang-orang soleh yang telah mati. Semua ini adalah tidak boleh untuk disembah, dan tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya adalah maka kita harus beribadah hanya kepada Allah dan menafikan, menghilangkan semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Dan ketahuilah bahwasanya kalimat ini kalimat yang agung. La ilaha illallah, ini kalimat yang agung, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul. Allah taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada sembahan yang hak disembah kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini surah Al-Anbiya ayat 25. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, jauhilah sembahan-sembahan selain Allah. Nah, ini kandungan ini, sembahlah Allah dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah, jauhilah taghut. Maksudnya ada ibta'idu anis syirki, jauhilah
kesyirikan. Jauhilah kesyirikan. Dan kalimat ini apabila ini diamalkan oleh manusia, diucapkan dari dalam hatinya dan dia berpegang teguh dengan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya sehingga melahirkan keimanan dan juga amal soleh, dan ia mati di atas kalimat tersebut, maka ia akan masuk ke dalam surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya, ini ketika dia keluar dari dunia, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Maka dianjurkan dan disunahkan, termasuk ketika ada orang mau meninggal, tidak ada tanda-tanda mau meninggal, disuruh mentalkin. Apa mentalkin? Artinya mentalkin? Laqana yulaqinu. Talkin, menuntun. Menuntun maksudnya apa? Ya, kita tuntun dengan la ilaha illallah supaya dia mengucapkan kalimat itu. Kalau dia mengucapkan ya sudah. Kemudian dia ngikau lagi, ngucapkan lagi, tuntun lagi supaya akhiru kalamihi, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Dan semoga kita semua dituntun untuk mudah dalam mengucapkan jadi kalimat tersebut di akhir hayatina, semacam itu. Adapun kesaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah, yakni bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Hasim Al-Qurashi Al-Arabi adalah utusan Allah, sebagai hamba Allah dan juga utusan Allah. Di sini yaitu meyakini yang pertama adalah bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah hamba Allah. Sebagai hamba maka tidak boleh disembah dan tidak memiliki hak khusus untuk rububiyah dan uluhiyah, hak untuk mencipta, untuk mengatur dan semisalnya. Demikian juga tidak punya hak untuk disembah. Karena sebagai seorang hamba, maka tidak boleh menyanjung Rasul, yakni dengan berlebih-lebihan. Qala Rasulullah SAW, la tutruni kama atatin nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian menyanjung aku, itra itu menyanjung berlebih-lebihan, dengan berlebih-lebihan. Bagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah Muhammad sebagai hamba Allah, maka tidak boleh untuk disembah, tidak boleh berdoa kepada Rasul dan sebagai hamba Allah. Akan tetapi beliau adalah Rasuluh, yaitu utusan Allah. Satu sisi sebagai hamba tidak boleh disembah-sembah, la yu'bad, jadi tidak disembah. Tapi sisi yang lain adalah sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah, Maka sebagai utusan Allah, maka hendaknya tidak diperlakukan kayak manusia biasa. Akan tapi hendaknya yaitu dengan tasdiqu fi ma akhbar. Konsekuensi kita adalah dengan membenarkan semua apa yang beliau beritakan. Membenarkan semua apa yang beliau beritakan. Jadi apa yang disampaikan dan beritakan oleh Rasulullah SAW ini kita benarkan. Kita percaya kebenarannya. Kita terima.
kemudian kita amalkan. Karena ya Rasul SAW bukan manusia biasa. Mungkin juga wa ta'atu fima amar. Mentaati beliau dalam semua apa yang beliau perintahkan. Maka ketaatan kepada Rasul ya termasuk ketaatan yang mutlak. Apapun yang diperintahkan, lakukan. Enggak usah dipikir-pikir dulu, dari tawar-tawar dulu. Ini baik enggak ya? Kalau saya amalkan, saya rugi apa enggak? Untungnya apa? Enggak usah. Maka Nabi SAW bersabda, ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, maka lakukan sejauh kemampuan kalian. Lakukan sejauh kemampuan kalian. Ada mampu, lakukan. Dan hendaknya juga tidak bertanya ini wajib apa sunnah. Bukan termasuk adab, mereka menanyakan ketika ada perintah itu ini wajib apa sunnah. Kalau wajib berarti wajib aku lakukan, aku akan lakukan. Kalau hanya sunnah enggak lah. Sunnah kan kalau dikerjakan tidak akan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Maka hendaknya tidak menanyakan semacam itu. Yang kita diperintahkan adalah lakukan sejauh kemampuan kalian. Para sahabat radhiyallahu juga tidak ada bertanya ini wajib apa sunnah. Ketika itu memang perintah, lakukan. Imam mungkin itu wajib, wa imam mustahab. Yang jelas, kenapa Anda melakukan ini? Karena Nabi memerintahkan ini. Sudah selesai. Tujuannya untuk itu ittiba Rasul. Insya Allah mesti ada pahalanya. Semacam itu. Kemudian juga menjauhi ijtinabu man'an wa zajar. Menjauhi larangannya. Apapun yang dilarang oleh Rasul, maka jauhilah. Kalau saya bertanya kenapa ini dilarang, kita tahu hikmahnya kenapa kita dilarang atau tidak tahu. Ketika itu larangan, jauhi, tinggalkan. Menjauhi adalah ketika larangan itu berada di sisi sini, maka kita di sini, kita jauhi. Dia bersabda wa ma nahitukum anhu wajtanibuhu. Apapun yang aku larang maka jauhilah. Maka jauhilah. Anda demikian. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, alla yubadalu ila bima syara'a. Tidaklah Allah diibadai kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita hendaknya beribadah kepada Allah ini dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak akan tahu bagaimana ibadah yang benar, ibadah yang diinginkan oleh Allah, yang diridhai Allah kecuali melalui Rasul. Dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari sini juga kita hendaknya mengetahui apa saja syariat-syariat, sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran wa sunnah. Bagaimana kita akan bisa mengamalkan, bisa beribadah kepada Allah dengan benar kalau kita tidak tahu bagaimana syariatnya, bagaimana syariat yang dibawa oleh Rasul. Maka ini harus dicari. Maka setiap kita wajib, entah kita profesinya sebagai apa sebagai karyawan, apa sebagai pekerja biasa atau pimpinan, ketika kita seorang hamba dan seorang muslim, maka wajib untuk mengetahuinya. Tidak ada alasan saya dulu bukan anak pesantren, sehingga saya tentang masalah sholat ini saya nggak ngerti, tentang masalah ini nggak ngerti. Cari, kan gampang itu, mudah sekarang. Bertanya aja, paling cepat. Bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagi masalah ibadah, ini kita cari. Mulai nanti ini, makanya ini berkaitan dengan masalah apa? Setelahnya, rukun Islam yang setelahnya. Ini apa? Mendirikan sholat. Ketika orang sudah paham konsekuensinya dari syahadat, 2 kalimat syahadat ini, dia akan mencari nanti. Oh, ternyata kewajiban saya berarti setelah mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, dan maksud syahadat kedua adalah hendaknya beribadah dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah.
Maka kita harus mencari tahu. Contoh ibadah yang biasa tiap hari kita lakukan apa? Apa? Sholat. Nah, nanti akan dibahas di dalam rukun kedua, sholat. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita yang mencari, bukan kita yang pura-pura tidak tahu, nyantai aja, kan nggak ada yang mengajarkan kepada kita. Kita mencari karena itu kebutuhan kita dan kewajiban kita. Sholat, contohnya. Maka nanti akan dibahas dalam masa rukun kedua, mendirikan sholat. Insya Allah kita akan bahas. Bagaimana mendirikan sholat? Sudahkah kita termasuk mendirikan sholat atau hanya sekedar sholat saja? Nanti insya Allah kita akan bahas. Jadi ini hendaknya beribadah kepada Allah ini dengan syariat yang dibawa oleh Rasul SAW. Kemudian juga hendaknya kita lebih mendahulukan sabda beliau daripada perkataan orang selain Rasulullah SAW. Jadi takdimu qaulihi ala qauli ahadin. Lebih mendahulukan sabda Rasul daripada ucapan orang lain. Misalkan ini Rasulullah. Misalkan Rasul bersabda demikian. Kemudian ada orang lain mengatakan demikian yang berbeda. Maka mana yang kita pilih dan mana yang kita dulukan? Kita harus mendahulukan sabda Rasul SAW. Bahkan Al-Imam Syafi'i menyebutkan man istabana lahu sunnatun min Rasulillah SAW lam yakhila lahu ayyada'aha li qauli ahad. Barang siapa yang telah jelas baginya salah satu sunnah dari Rasul SAW, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu hanya ucapan seseorang, hanya karena ucapan seseorang. Tidak boleh. Ya, Imam Syafi'i. Ini mengatakan demikian. Termasuk para imam 4 semuanya. Ini berwasiat kepada murid-muridnya, pengikutnya untuk apa? Untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga ada yang berkata mereka, apabila ada pendapatku yang bertentangan dengan sunnah Nabi, buang pendapatku ke khaid, ke dinding. Ambil hadis Rasul atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat besar dari mereka. Demikian juga mereka mewasiatkan kepada jadi murid-muridnya semacam itu. 6. Ini di antara konsekuensi syahadat yang kedua ini. Kemudian ketahuilah bahwasanya bagaimana telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah diutus oleh Allah Ta'ala ila khalqi kafah, kepada seluruh makhluk. Kama qala Ta'ala, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha tinggi zat yang menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, akan menjadi seorang pemberi peringatan untuk segenap alam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit
Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya, seluruh makhluk, yang baginya yakni kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, seorang nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah ia, ikutilah Rasul tersebut, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi ingin mendapat petunjuk, itibaklah kepada Rasul, ikutilah ajarannya. Maka Rasulullah SAW adalah Rasul yang diutus kepada seluruh makhluk. Dan kemudian kita kembali ke kitab, lihat di bukunya. Beliau sebutkan tentang dua kalimat syahadat. Ini kan dua kalimat syahadat kemudian kok dijadikan satu. Padahal ini dua pada hakikatnya syahadat ini. Kenapa jadikan satu rukun? Itu rukun yang pertama dari rukun Islam. Dua rukun. Qala ma'alif, wa inna ma ju'ilat hadhi syahadatu ruknan wahidan ma'a ta'addudil masyhud bihi imma li anna rasula sallallahu alaihi wasallam mubalighun anillahi ta'ala fa syahadatu lahu sallallahu bil ubudiyah war risalah min tamami syahadati an la ilaha illallah. Sesungguhnya syahadat ini menjadi satu rukun, padahal kesaksian ini, syahadat ini ada dua. Dijadikan satu, alasannya adalah yang pertama mungkin karena Rasul SAW adalah sebagai mubaligh anillah, penyampai risalah, penyampai wahyu risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka asyhada kesaksian, syahadah kesaksian, yaitu pengakuan kesaksian untuk Rasul sebagai hamba dan utusan Allah, ini adalah merupakan min tamami syahadati an la ilaha illallah, termasuk di antara kesempurnaan syahadat an la ilaha illallah. Dan yang kedua, wa imma, alasan kedua, li anna hataini syahadataini asasu sihatil a'mal wa qabuliha. Ini penting. Karena alasannya adalah karena dua syahadat ini merupakan asas dasar syarat sahnya amalan dan diterimanya amalan. Ketika tidak terpenuhi salah satunya, maka amalannya tidak diterima dan tidak sah. Kenapa? Itla sihhata li amalin wala qabula illa bi ikhlasin lillahi ta'ala wal mutaba'ah li rasulih sallallahu. Karena amalan tidak akan sah dan diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al mutaba'ah li rasulillah, yaitu mutaba'ah, mengikuti, dilakukan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya amalan karena ikhlas dan sesuai dengan syariat. Ikhlas dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah pelaksanaannya. Fabil ikhlasi lillahi tatahaqqaqu syahadatu an la ilaha illallah wa bil mutaba'ati li rasulillahi tatahaqqaqu syahadati anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di sini. Maka dengan ikhlas melakukan amalan hanya karena Allah, ini akan terrealisasi syahadat an la ilaha illallah. Karena orang yang telah bersyahadat la ilaha illallah, tidak semuanya hak selain Allah, dia akan beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dia ibadah hanya karena Allah, bukan karena yang lain.
Sementara dengan mutaba'ah li Rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatahaqqaqu, akan terwujudlah yakni apa? Syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka ini tidak pernah ini dipisahkan. Dan seringnya kita mendengar ini, bahkan setiap sholat kita baca ini. Kapan? Antum kalau baca 2 kalimat syahadat ketika sholat kita baca apa enggak? Bukan adzan. Kalau adzan jelas, iqamah iya. Ketika sholat baca enggak? Baca kapan? Di saat at-tahiyat, tasahud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasakan maknanya. Ini kan bahasa Arab, memang enggak boleh bahasa Indonesia ketika sholat. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Konsekuensinya kalau sudah menyatakan semacam itu, ya udah beribadahlah hanya kepada Allah, tinggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah. Jangan setiap hari baca itu. Demikian juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Al-Fatihah. Tapi pada prakteknya masih juga melakukan hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan, yang menodai keikhlasan. Dan ikhlas ini memang berat. Jemaah sekalian, dimana Allah Subhanahu wa taala, berat, harus selalu diupayakan. Aku sudah ikhlas. Aku beribadah ini karena Allah saja. Diomongkan teman-temannya, aku ini ikhlas tuh kan. Aku ini ikhlas. Sedekah, saya sedekah ini ikhlas. Gak ingin dipuji, tapi diomongkan orang, maka itu perlu ikhlas. Nah, ikhlas enggak usah diomongkan orang. Jadi, orang yang mengatakan kepada orang lain ikhlas, maka masih perlu diikhlaskan lagi. Artinya berat hati ini. Ikhlas. Yang kedua tadi mutaba'ah. Jadi konsekuensinya berarti apa? Juga tersirat apa? Mencari ilmu intinya. Sekali lagi ini mencari ilmu. Anda misalkan sudah punya harta banyak, hartaku kayaknya sudah wajib zakat ini. Bagaimana syariat Nabi tentang zakat ini? Pelajari, tanya. Nah, semacam itu. Mau haji, misalkan umroh atau haji, udah mampu uangnya, ilmunya. Nah, ke sana ada sebuah ibadah, maka bagaimana cara umroh atau haji yang benar? Cari. Ya, demikian selanjutnya. Karena ini konsekuensi ini apa dari syahadat yang kedua. Jadi ini dua syahadat ini tidak pernah dipisahkan. Baik azan, baik iqamah, termasuk di dalam sholat ketika itu, setiap sholat kita baca. Maka sekali lagi dengan mengetahui semacam ini, di antara makna yang tersirat di dalamnya, ini menjadikan kita lebih semangat, lebih berupaya untuk tadi bisa ikhlas dan beribadah dan melakukannya sesuai dengan sunnah. Ini. Jadi mencari, kalau kita belum tahu cari, tanya. Nah, semacam itu. Wa min samarati hadhihi syahadah al-azimah, dan di antara buah syahadat yang agung ini yaitu tahrirul qalbi wan nafsi minar riki lil makhlukin. Yani apa? Membebaskan hati dan jiwa dari menjadi budaknya makhluk. Jadi tidak bergantung kepada makhluk. Memohonannya kepada Allah. Ini tauhid. Ibadah hanya kepada Allah. Karena kita ini sebagai hamba Allah. Jadi tidak menggantungkan kepada makhluk. Tidak berharap kepada makhluk. Ini hati menjadi apa? Tenang. Jadi minta hanya kepada Allah. Tidak menjadi budaknya makhluk. Dan celaka orang menjadi budak makhluk. Celaka orang yang menjadi budak dinar, dirham. Taisa abdu dinar, taisa abdu dirham. Celakalah orang yang menjadi hamba dinar, budak dinar atau budak dirham. Artinya apa? Jadi yang mengendalikan dia cuma uang. Ini celaka. Kita semua adalah hamba Allah. Hamba Allah.
Dan kita diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Demikian juga yani takhlil qalbi wa nafsi, jadi minarki lil makhlukin wa minal ittiba' li ghairil mursalin, dan membebaskan diri dari ittiba' kepada selain Rasul. Jadi ittiba' itu kepada Rasul. Dan ini sekali lagi ittiba' kepada Rasul ini juga merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah berarti kewajiban siapa untuk ittiba' kepada Rasul? Kewajiban bukan sekelompok orang. Kadang-kadang kita kalau sudah mendakwahkan ayo kita ittiba' Rasul, mengikuti Rasul, ini kelompok tertentu ini. Seakan-akan digiring pada ini kelompok tertentu. Padahal ini kewajiban setiap muslim dan muslimah. Karena ini termasuk di antara konsekuensi syahadat yang telah kita ucapkan ya, kita ikrarkan. Maka ini kewajiban kita. Dan tidak membuat hal yang baru di dalam masalah agama. Karena ketika Nabi tidak mensyariatkan, kemudian kita membuat syariat tersebut, maka ini banyak madharatnya. Secara enggak langsung seakan-akan berarti apa? Seakan-akan menuduh Nabi ada dua mungkin. Ini apa? Nabi tidak menyampaikan. Ada yang belum disampaikan gitu loh maksudnya. Padahal tidak mungkin itu. Atau merasa lebih baik daripada Nabi. Nabi enggak melakukan kok kita melakukan. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah tadi ittiba'. Jadi mengikuti syariat yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan konsekuensinya berarti tersirat di situ apa? Mencari ilmu terus. Maka sekali lagi kita itu penting dan butuh untuk terus mencari ilmu. Masih banyak yang belum kita ketahui. Jangan merasa sudah cukup. Jangan merasa sudah paling tahu tentang sunnah. Dan setelah itu konsekuensinya apa? Setelah mengetahuinya amalkan. Kita amalkan. Insya Allah ketika kita niat ngaji ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki amalan ibadah kita, untuk bagaimana supaya kita lebih dekat kepada Allah, insya Allah akan dibuka. Ketika dibuka ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi barang siapa yang akan menuntut ilmu dan rangka untuk diamalkan, Allah akan memberikan kepada ilmu yang belum pernah diketahuinya. Terus begitu. Jazaa'us hasanah al-hasanatu ba'da. Balasan orang beramal ini apa? Kebaikan, maka dia akan melakukan amal kebaikan yang berikutnya. Insya Allah. Nah, ketika ada satu hadis, satu ayat yang kita ketahui, kemudian diupayakan untuk diamalkannya, maka mudah-mudahan dengan itu akan ditunjukkan lagi ini loh yang sunnah berikutnya, ini loh sunnah berikutnya. Dan Allah Maha tahu itu. Maka sekali lagi syahadat ini, rukun Islam pertama ini, jadikan ini adalah kita jadikan sebagai pondasi. Ibarat bangunan ini pondasinya. Kuatkan. Kemudian ini menjadikan kita untuk semangat untuk melakukan rukun-rukun yang berikutnya. Ya, termasuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, puasa Ramadan, ibadah haji. Berupaya untuk melakukannya dengan benar. Ini konsekuensinya. Ini. Dari start ini, maka kita sekarang muhasabah kepada diri kita masing-masing. Mana yang belum kita ketahui? Ibadah mana yang belum kita ketahui dengan baik? Atau kita masih meragukan amalan kita, jangan-jangan ini masih belum benar. Dan jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya tentang masalah-masalah agama kita. Dan ini untuk Anda, untuk kita sendiri. Bukan untuk untuk wah-wahan, bukan. Tapi kita adalah untuk bagaimana supaya kita benar-benar bisa beribadah dengan benar. Baik, sementara mungkin sampai di sini. Masa rukun yang kedua insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala, yaitu tentang masalah yang mendirikan salat ini. Ini sekilas gambaran tentang rukun Islam yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran dan faedah bagi saya dan juga kita semuanya.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.